Itu wajar. Kalau menurut saya wajar ya kalau manusia itu mengalami rasa jenuh, rasa bosan. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Tetapi bagaimana cara kita bisa mengelolanya? Nah itu. Nah, gimana ya? harus kita paksa. Karena tidak ada rumus lain gitu. Kalau kita mau bisa mengendalikan pikiran kita harus mau memaksanya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita sampai dikendalikan oleh rasa jenuh dan bosan, itu. Akhirnya itulah yang akan kita lakukan di dalam hari-hari kita. Karena kita kan tidak bisa gitu ya menjadikan pikiran kita ini seperti autopilot, hanya mengalir saja gitu, entah kemana. Dan akhirnya kita tidak jelas apa yang kita akan kerjakan di hari itu gitu. Karena kita mudah dikendalikan oleh mood kita. Kita tidak boleh sampai kita mudah dikendalikan oleh mood kita. Karena mood kita ini tidak jelas gitu apa yang dia inginkan. Dia hanya berjalan secara autopilot dan tidak jelas mengarah kemana gitu. Nah di sinilah kita sebagai ya manusia diberikan akal pikiran, kita harus mau mengendalikannya. Kita paksa pikiran kita dibawa kendali kita. Jangan kita biarkan misalnya dikendalikan oleh mood kita, dikendalikan oleh lingkungan kita. Itulah yang menyebabkan bosan gitu ya. Iya. Sebenarnya kan bosan ini wajar, tetapi jangan dijadikan rutinitas. Ini masalahnya gitu. Kalau kita jadikan rutinitas, setiap hari kita gampang orangnya bosenan gitu. Iya, ada kayak begitu kan Pak? Ada. Misalnya kerja udah baru 5 hari dia udah bosan. Iya. Terus ada yang baru 10 hari kerja ada jenuh. Iya. Ada kadang-kadang. Ada. Mohon kalau kita tidak ini ya segera perbaiki, itu akan menjadi penyakit jiwa. Kenapa saya sebut penyakit jiwa? Karena penyakit jiwa ini kan merusak, sifatnya merusak diri kita sendiri. Kita jadi tidak mau berprestasi. Kita tidak mau melakukan kontribusi yang terbaik. Yang fokus pada sesuatu itu nggak mau gitu. Iya. Oleh karena itu saya sebut penyakit. Ya seperti penyakit yang ada hubungan dengan penyakit fisik gitu, kan sifatnya merusak. Akhirnya kan kita lunglai, lemas, tidak mau ngapa-ngapain. Itu terjadi terhadap penyakit fisik. Ketika diberi obat, ya insya Allah akan sembuh. Kita akan kembali normal lagi. Tetapi kalau penyakit jiwa, repot. Itu tidak ada obatnya. Yang ada keinginan kita yang kuat untuk mengubahnya. Nah di sini makanya pentingnya kita memiliki yang namanya planning. Kita tidak mungkin itu mengawali hari tanpa planning gitu. Karena apa? Karena kalau kita mengawali hari tanpa planning, kita tidak memiliki semangat gitu untuk menjalani hari-hari kita. Jadi hari-hari kita ini bagi kita itu ya sama saja dari hari ke hari gitu. Itu yang membuat bosan malah kan. Iya, rutinitas itu ya. Iya. Kalau misalnya kita planning kan bisa kita rencanakan nih. Misalnya contoh kalau misalnya benar, ya memang kerja di pabrik. Mungkin selepas kerja di pabrik dia bisa merencanakan untuk misalnya jualan online kan ada yang seperti itu ya. Iya. Bisa ngupgrade sedikit-sedikit gitu meskipun rutinitas kerjanya sama-sama aja. Iya, benar. Tapi setiap hari ada aja yang dikerjain, jualan online lah, ketemu si ini lah, ketemu si itu lah. Iya, kita terus isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Iya. Nah, tetapi kan hal itu semuanya harus direncanakan. Iya, betul. Kita tidak mungkin random gitu. Di awal hari kita hanya sekedar menjalani hari kita, ya sudah, apa yang ada di hadapan kita itu yang kita kerjain. Biasa begitu. Masalahnya kalau apa yang ada di hadapan kita ini suatu hal yang tidak menyenangkan, pasti kita kan akan malas mengerjakannya. Iya, biasanya kayak gitu kan. Pastinya. Ya ada yang tidak terduga gitu terjadi. Iya, misalnya kita udah tahu nih setiap hari kita bertemu dengan bos yang menyebalkan. Pasti kan kita akan malas.
untuk bangun pagi. Karena apa? Kita akan merasa ya ketemu dia lagi, gue diomelin lagi. Akhirnya kan kita tidak memiliki semangat bangun pagi. Yang ada malahan kita bangun kesiangan. Sedangkan kita tahu semakin kita bangun kesiangan, bos kita semakin ngamuk gitu. Nah akhirnya kita setiap hari dimaki-maki. Yang terjadi malah seperti itu ya. Kalau kita merasa nggak ada planning dan yang lain. Benar. Gitu. Terus yang rugi siapa sekarang? Siapa pun yang rugi? Yang bosnya kan? Karyawannya telah datang. Waduh, ini kayak lempar batu sembunyi tangan nih. Asumsi lagi. Saya ingat tuh orang yang sering berasumsi. Boleh kali nanti sekali Pak ya podcast biar seru. Nah itu maksud saya, kalau kita tidak mau merencanakan hari-hari kita sebelumnya, akhirnya ya sudah, apapun yang kita lakukan di hari ini itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan hidup kita, Bung. Nah apalagi kita ingin bangun pagi, akan semakin sulit. Karena tidak ada alasan untuk bangun. Ya karena tidak ada alasan. Ngapain tuh? Iya. Manusia itu kalau menurut saya adalah makhluk alasan, tapi jangan alasan yang kita buat-buat. Iya betul. Tapi alasan yang memang itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Atau perintah agama kan ada juga apa ya? Iya. Pemerintah kita terus berlomba-lomba dan kebaikan. Iya. Bisa jadikan alasan untuk bangun pagi kan? Benar. Karena ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berarti kan kita ingin sebagai pemenang. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pemenang? Ya kita harus melakukannya itu persiapan yang dengan matang gitu. Direncanakan. Dan akhirnya hari yang kita jalani ini kita dapat melakukan banyak hal yang bermanfaat. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan hal ini semua, ya jangan harap hari-hari yang kita lalui ini akan berbeda satu dengan hari yang lain gitu. Iya, malah akan lebih buruk. Iya. Karena kan tiba-tiba bisa aja gitu ada sebuah masalah datang. Iya. Ketika kita tidak merencanakan atau tidak ada persiapan di malamnya gitu ya. Ketika menemukan masalah itu kayak stres banget. Pastinya, karena kita nggak siap. Ngedrop gitu, jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan karena nggak ada rencana. Gitu. Benar. Iya. Karena kan kita bisa misalnya gugup menghadapi masalah, kita tidak siap menghadapi masalah karena kurangnya persiapan. Dengan kita mematangkan persiapan kita, akhirnya kita bisa menghadapi segala masalah yang ada di hadapan kita, Bung. Bahkan meminimalisir juga Pak ya? Iya. Meminimalisir masalah. Karena kan sudah direncanakan. Iya. Ya. Memang masalah itu tidak bisa diprediksi. Terkadang. Tapi yang tadi Agung bilang, masalah itu bisa diminimalisirkan gitu, dampaknya. Tapi kalau kita tidak mau melakukan pekerjaan rumah kita dengan baik, akhirnya ya sudah. Apapun masalahnya, besar maupun kecil, kita mati gaya gitu. Iya. Mau ngapain juga nggak tahu. Iya. Yang ada kita selalu lari dari masalah. Iya. Ini kan yang bahaya gitu di dalam karir kita, pekerjaan kita. Jadi jangan mimpi gitu kita memiliki cita-cita yang besar gitu. Kalau dari hal yang terkecil aja kita tidak mau memikirkannya. Nah, karena kan perjalanan 1000 mil itu dimulai dari langkah pertama yang kita buat. Nah, mulailah dari kita membiasakan diri untuk bangun pagi. Baik, jadilah orang yang bermanfaat. Ya. Dari mulai pagi hari sampai paginya lagi gitu kalau bisa. Baik, terima kasih Pak Doni atas diskusinya pada pagi hari ini. Dan jangan lupa jika ada tanyakan silahkan langsung tanyakan saja. Di link deskripsi disediakan semuanya, linknya ada, link untuk gabung ke Telegram ada, link untuk lihat-lihat artikel ada, dan link untuk memberikan pertanyaan juga ada. Langsung saja dicek salah satu ya. Baik, sampai jumpa di video education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.